Kalau menurut aku, love language itu adalah cara seseorang buat menyatakan kasihnya kepada orang lain. Love language itu adalah bentuk ekspresi yang bermacam-macam yang kita kasih ke orang-orang terdekat kita. Bisa melalui sentuhan, hadiah, waktu, dan segala macam. Dan menurut aku kenapa kita ngasih orang itu bentuk love language itu adalah karena kita pengen mereka ngerasain apa yang kita gak sempet rasain. Menurut aku love language itu bagaimana kita mengekspresikan rasa sayang kita kepada orang yang kita sayang. Ngomongin soal love language ini apa, kalau menurut aku love language ini kayak ciri khas atau cara gimana kita ini mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan kita, terutama rasa sayang dan juga rasa cinta kita ke orang lain. Terus love language ini juga aku artiin sebagai cara gimana sih kita ini bisa merasa bahwa diri kita ini dicintai, disayangi, dan juga dihargai oleh orang lain. Misalnya nih, mungkin ada beberapa di antara kita yang ngerasa dicintai dan disayangi itu kalau misalnya kita menerima hadiah dari orang lain. Terus mungkin ada juga nih dari kita yang mungkin merasa dicintai dan disayangi itu kalau kita menerima word of affirmation dari orang-orang terdekat kita gitu. Menurut aku, love language itu bagaimana kita bisa merasa dicintai atau dihargai. Kalau bagi aku pribadi, love language itu cukup penting. Kenapa? Karena dengan kita tahu love language teman, sahabat, pacar, bahkan orang tua dan keluarga, kita jadi lebih tahu gimana caranya mengekspresikan kasih kita ke mereka. Begitupun sebaliknya, mereka jadi lebih tahu gimana caranya membuat kita merasa dicintai. Sebenarnya kalau buat aku love language itu cukup penting sih, karena biasanya ketulusan atau kayak kasih sayang dari seseorang itu benar-benar bisa kelihatan saat si love language ini tuh disampaikan gitu. It's very important to me karena menurutku dengan love language we let them know that we are here, we love them, and we care for them. Dan sebaliknya pun juga love language make us know that someone truly loves and care for us. Menurut aku love language ini penting banget sih, karena kayak ngebantu aku buat bisa mencintai seseorang dengan cara yang lebih baik. Karena kan aku udah tahu nih sebenarnya mau aku itu dia kayak gimana ke aku, terus mau dia itu aku kayak gimana ke dia. Terus dengan aku tahu love language aku kayak gimana itu juga bikin aku nggak buang-buang waktu lah ya dalam mencari pasangan, karena kan aku udah tahu sebenarnya aku butuh pasangan yang kayak gimana sih. Terus juga ngurangin rasa cemas aku selama aku menjalin suatu hubungan, karena aku nggak lagi kepikiran dia ini sebenarnya maunya aku kayak gimana sih, sebenarnya dia seneng nggak sih kalau aku kayak gini ke dia, karena kan aku hanya melakukan sesuatu yang dia sukai gitu sih. Menurut aku, love language itu penting banget. Kita harus paham apa love language kita dan orang-orang yang kita sayang. Gimana kita ingin diperlakukan, mereka ingin diperlakukan. Karena semua orang kan beda-beda. Aku ke keluarga, especially orang tua, dan ke teman, ke sahabat-sahabat biasanya. Dan kenapa jadi penting buatku, aku mau mereka tahu kalau aku mencintai dan menyayangi mereka dengan sangat. Dengan cara-cara yang bikin mereka merasa lebih dicintai. Aku tuh biasanya kalau love language bukan cuma diaplikasikan ke misalnya kalau aku punya pacar gitu ya, tapi juga ke sahabat, ke orang-orang terdekat aku, ke siapapun itu. Dan itu menjadi penting karena aku pengen mereka mengerti kalau aku tuh menganggap mereka tuh berharga dan mereka tuh penting gitu. Dan salah satu cara untuk memberitahu mereka secara implisit kalau misalkan mereka itu berharga dan penting buat aku ya melalui love language ini gitu, melalui quality time bersama. Ke orang-orang yang ku sayang, my important people. Untuk ke
apa ajanya sih kalau aku ke orang-orang terdekat aku sih, keluarga, terus juga ke teman-teman dekat aku, karena kan posisinya sekarang lagi gak ada pasangan, jadi ke mereka dulu. Nah pentingnya itu karena apa? Karena ya kan mereka support system aku yang selalu ada buat aku, ya tentunya supaya aku gak kehilangan mereka atau tidak terjadi pertengkaran, dan biar mereka itu ngerasa kalau kita ini sama-sama saling memiliki. Jadi ya penting banget buat mereka tahu kalau sebenarnya kayak aku sayang sama mereka gitu loh, walaupun kadang kayak suka marah-marah gitu. Aku sendiri pakai love language itu ke teman-teman terdekat dan orang-orang yang kerja bareng dengan aku. Hal ini penting karena bisa aja apa yang menurut kita itu berarti, menurut mereka biasa aja. Dan sebaliknya. Jadi kita harus tahu gimana mereka mau diperlakukan. Jadi aku punya temen, dan aku kalau ngobrol sama dia, kita kayak gak ada habis-habisnya gitu topiknya. Jadi kayak kita punya kesamaan yang sama, interestnya juga sama, dan lain-lain. Dan di beberapa kesempatan, aku suka dukung dia. Misalnya dia ada project atau sesuatu yang dia diminta untuk kerjakan, aku selalu kayak dukung dan nyemangatin dia. Apalagi dia lagi persiapan PTN. Dulu aku sering banget kayak ngingetin dia untuk belajar, terus sampai di tahap negur dan marah-marah kalau misalnya dia lagi malas belajar dan malah nongkrong gitu dan segala macam. Terus one day dia pernah bilang kalau dia sangat-sangat berterima kasih kalau aku udah dukung dia dan ingetin dia untuk fokus sama persiapan PTN-nya dan segala macam gitu. Itu means a lot sih, soalnya kayak aku nggak nyangka kalau misalnya omongan-omongan kecilku itu sangat berarti gitu. Dan yang aku lihat sekarang dia emang jadi fokus banget persiapan PTN sih. Dan aku nggak bilang itu karena aku, cuma mungkin kata-kata dari aku itu yang kayak memicu dia gitu. Dan aku yakin dia belajar dan jadi fokus itu karena dia sadar itu untuk kebaikan dia sendiri gitu. It means a lot sih. Itu sangat memorable, parah. Pengalaman paling tough itu sebenarnya nggak tahu sih ini termasuk apa enggak. Jadi love language aku itu tuh quality time kan. Nah, pengalaman paling tough itu adalah waktu aku sadar bahwa ternyata aku nunjukin dan ekspresiin love language aku ke orang-orang terdekat karena aku nggak mau mereka itu ngerasain apa yang gak sempet aku rasain dari orang terdekat aku yang sebelumnya gitu. Jadi kayak aku gak sempet dapet waktu dari orang terdekat aku yang sebelumnya, jadinya aku pengen ngasih seluruh waktu aku buat orang-orang terdekat aku. Dan momen pas aku sadar itu yang menurut aku kayak oh well gitu. Tentang quality time sih mungkin ya, soalnya aku sama orang-orang yang aku sayang kebetulan tuh orang-orang tukang sibuk, jadi tuh buat quality time tuh itu kurang dan susah, kayak nyari waktu yang tepat yang pas buat biar sama-sama ketemu enak itu tuh susah banget buat main, atau kadang waktunya seharusnya buat quality time itu tuh malah jadi buat kerja bareng, jadi kayak sibuk sendiri-sendiri. Ngomongin soal love language yang paling mengesankan buat aku ini sebenarnya banyak, cuma kayak ada satu cerita yang ini tuh nggak pernah ketebak gitu loh sama aku. Jadi kejadiannya itu 2 bulan yang lalu pas aku ulang tahun. Jadi kayak teman-teman aku ini ngide banget, dia tuh bikin Instagram yang username-nya itu kayak HBD nama aku, terus bionya itu jangan lupa cek IGTV kita ya kak. Nah terus isi Instagramnya itu kayak foto, terus ucapan selamat ulang tahun, terus sama video IGTV mereka lagi zooman, terus kayak ngucapin selamat ulang tahun buat aku gitu loh. Kayak aku tuh nggak nyangka gitu loh, kayak mereka sengide itu gitu loh, kayak terharu gitu loh. Itu sih menurut aku yang paling mengesankan akhir-akhir ini. Pengalaman paling tough terkait love language. Mungkin ini kaitannya sama keluarga.
gue bisa prediksi keluarga gue belum tahu love language gue tuh apa. Jadi seringkali mereka nunjukin kasih sayangnya dengan cara mereka, bukan dengan cara yang gue mau. Hal yang paling memorable terkait love language buat aku adalah suatu saat aku lagi panik tentang suatu hal. Padahal di saat yang bersamaan, aku lagi bertanggung jawab terhadap suatu event. Dan teman-teman terdekatku langsung datang menawarkan diri untuk membantu mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan. Dan ketika mereka datang lagi ke aku, mereka hubungin aku lagi, mereka bilang, "Git, ini udah mau selesai." Atau "Git, ini udah aku kerjain dan udah selesai." Mungkin buat mereka yang love language-nya bukan acts of service, itu terasa sepele ya. Tapi buat aku, it means a lot. Hal paling remarkable atau memorable ya, gak tahu sih ini termasuk apa enggak. Tapi waktu itu pernah aku sama orang yang terdekat aku, kayak aku spend waktu bener-bener 2 harian gitu sama dia, dan itu tuh nearly gak ngapa-ngapain gitu. Cuma karena kayak ya aku pengen nunjukin kalau nih loh aku ada di sini gitu. Dan kenapa itu jadi memorable, karena di situ jadi apa ya, jadi salah satu momen dimana aku jadi tahu kalau gila ya, ternyata aku sayangnya sama dia gitu. Hahaha. Aku nggak tahu sih ini aneh, tapi buat aku ini aneh. Soalnya kadang aku ngerasa aku suka gantian peran sama mamaku. Aku yang jadi mama, mamaku jadi anak. Aku yang bawel banget ke mama, dan mama kadang cuman iya. Dan itu tuh unintentionally, secara nggak sengaja. Dan dengan aku ngebawain mama tuh, itu adalah cara aku mengekspresikan rasa sayang aku ke mama. Terus kalau ngomongin soal hal yang paling aneh banget terkait love language yang pernah aku kasih ke orang lain itu, gimana ya, ini aduh aku sebenarnya takut nih ngomong kayak gini. Jadi aku tuh kan orangnya kayak geli gitu loh kalau misalnya ada atau disuruh manggil kayak panggilan sayang, pokoknya yang menye-menye kalem gitu loh ke siapapun, entah itu ke temen aku atau ke orang terdekat aku. Nah dulu tuh kayak aku pernah pacaran gitu kan, terus dia tuh kayak manggil aku tuh kayak sayang gitu loh, ngerti gak sih? Terus kayak aku kan mencoba mengikuti arus gitu kan, karena kayak aku ngerasa tuh selama ini kayak aku terlalu cuek gitu loh kalau menjalin hubungan sama orang. Dan hal ini tuh kayak berjalan selama 3 bulan aku kayak tetap manggil dia kayak gitu, tapi kayak akhirnya tuh kayak aku nggak bisa bertahan gitu, kayak aku jujur gitu, sumpah sebenarnya kayak gue geli banget tuh ngomong kayak gini, ya Allah. Tapi ini aku nggak menggelikan semua orang yang ngomong kayak gitu ya, cuma aku geli kalau misalnya hal itu terjadi ke aku gitu loh, karena kayak aku tuh ngerasa kayak nggak perlu manggil kayak gitu loh. Yang penting kayak aku menunjukkan kalau misalnya aku ini benar sayang sama dia gitu. Terus ada lagi juga, jadi kan aku nih orangnya kayak gak mau ribet gitu kan. Nah terus kayak waktu itu tuh aku nyoba ngide banget ngasih sesuatu ke orang, kayak hadiah ke orang, dan itu tuh bentuknya scrapbook. Jadi aku bikin scrapbook sendiri, bayangin kayak seribet apa, kayak aku ngegunting, ngeprint, terus kayak milih stiker kayak gitu, terus aku tempel-tempelin, sumpah. Dan itu kayaknya bakal jadi scrapbook pertama dan terakhir yang pernah aku bikin, karena kayak capek banget ngapain bikin kayak gituan gitu sih kalau menurut aku. Hal yang paling memorable kali ya, sampai sekarang gue masih inget terus senyum-senyum sendiri. Jadi walaupun ini bukan love language gue tuh suka aja ngasih ketenangan, ngasih kata-kata yang bikin orang semangat, bikin orang tenang setiap kali mereka ada masalah. Jadi sempat seseorang itu nge-call gue, ceritain tentang masalahnya. Gue sebenarnya tahu pas itu dia cuma pengen didengerin, bukan dikasih solusi. Jadi gue dengerin, terus gue pastiin aja kalau gue ada di samping dia dan dia bisa cerita apapun ke gue. Kayak I'm your safe place now. Terus dari situ besoknya dia chat lagi. Katanya dia thankful karena gue udah nemenin dia kemarin dan ngebuat dia tenang.
Terus gue okay, sure, it's not a big deal gitu kan. Beberapa minggu ke depan dia lumayan sering nge-call gue lagi, kayak ngobrol gak jelas, terus dia minta solusi dan lain-lain. Nah baru-baru ini dia kayak ngaku gitu, confess kalau sebenarnya gue suka nge-call lo gara-gara suara lo tuh nenangin banget, dan kata-kata lo bisa bikin gue bangkit dan punya harapan lagi. Dari situ gue bener-bener gak expect sama sekali sih kalau apa yang gue anggap biasa aja itu menurut orang lain sangat amat membantu mereka. Buat mama dan ayah, aku mau bilang kalau aku sayang banget sama mama dan ayah, dan aku sangat berterima kasih karena mama dan ayah udah dengan sabar ngurus aku, memperjuangkan segala hal untuk aku, pengorbanannya untuk aku. Terima kasih banyak sudah menyayangi aku dengan sangat, dengan caranya kalian. Walaupun kadang emang gak pas dengan aku, tapi aku tahu kalian sayang banget sama aku, dan aku sayang banget juga sama kalian. I love you, Mom, Dad. Semoga Tuhan memberikan Mama dan Ayah kesehatan dan umur yang panjang, biar bisa lihat aku memenuhi ekspektasi kalian. I love you guys. I love you, Mom, Dad. Gak usah sebut nama ya, tapi halo kamu yang di sana, semoga terus bahagia ya, nggak cuma di hari-hari penting seperti Valentine ini, tapi di hari-hari seterusnya. Dan aku cuma mau bilang kalau aku bakal ada terus sih untuk kamu di saat kamu butuh, kapanpun itu. Just ring me, I'm one call away and I'm all ears untuk dengerin keluh kesahmu. Dan jangan bosan-bosan ya untuk ketemu. Hehehe. Dadah. Aku mau beliau tahu how much I love him and how he truly inspire me. Aku mau ajak beliau jalan-jalan ke Bandung, especially. Tapi simply makes him happy sih, soalnya his happiness is also mine. Dan it's no other than my lovely grandpa. Apa ya, mungkin buat orang yang pernah aku percaya 3 tahun lalu, kayak gak ngerasa aja gitu udah 3 tahun kita gak ngobrol lagi. Dan jujur aku suka kadang ngerasa kangen sama dia, pengen banget bisa ketemu lagi dan bilang maaf karena waktu itu milih buat ngejauh. Tapi jujur sebenarnya aku gak pernah marah atau benci sama dia kayak gimana pun. Tapi mungkin emang waktu itu aku kecewa, dan aku juga berharap semoga apa yang menjadi pilihan dia saat itu dan apa yang sedang dia jalani saat ini benar-benar pilihan yang bisa bikin dia seneng dan bahagia. Dan semoga aku sama dia bisa ketemu lagi. Itu aja sih. Mungkin buat teman-teman terdekat gue kali ya, karena pandemi kita jadi gak sesering itu ketemu, dan mereka tipenya yang lebih seru ketemu langsung aja. Jadi buat teman-teman gue, mungkin dari luar gue terlihat cuek dan gak peduli, but believe me guys, I really do care a lot about you. Whenever you need me, I'm only one call away. Kapanpun kalian butuh atau pengen ditemenin, gue selalu ada di sisi kalian. Dan please, karena pandemi jangan sampai hubungan kita renggang. Oke?